Pengurangan emisi karbon merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi fokus di sejumlah negara pada tahun ini. Bahkan pada konferensi iklim COP ke-26 yang diselenggarakan oleh PBB di Glasgow, Skotlandia, menjadikan krisis karbon sebagai tajuk utama. Dengan jumlah penduduk mencapai 271 juta jiwa, menjadikan Indonesia ikut berkomitmen dalam program Net Zero Emission atau netral karbon. Karena itu, rencana penggunaan thorium untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sebagai pengganti pembangkit listrik konvensional terus bergulir. Namun, rencana penggunaan tenaga nuklir masih panjang. Bahkan, pemerintah memproyeksikan PLTN baru bisa beroperasi pada 2049. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah merancang roadmap terkait PLTN serta mempelajari teknologi nuklir. PLTN akan dikembangkan 2035. Dalam peta jalan transisi energi menuju karbon netral, kami memproyeksikan PLTN pertama mulai COD 2049 dan pada 2060 kapasitas PLTN akan mencapai 35 gigawatt. Ujar Krisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM. Untuk itu, PT PLN sebagai BUMN penyalur listrik untuk masyarakat Indonesia melakukan kerjasama dengan perusahaan asal Amerika Serikat Thorcon International. Kerjasama ini dalam rangka melakukan feasibility study, grid study, dan studi tapak guna membangun prototipe pembangkit listrik tenaga thorium atau PLTT pertama di Indonesia. Pada pertengahan 2021, Thorcon juga sudah menjajaki Bangka Belitung untuk melihat potensi thorium yang ada di sana. Untuk menjalankan PLTN, butuh mineral yang mengandung senyawa radioaktif yakni uranium dan thorium. Indonesia menjadi negara kedua memiliki cadangan terbanyak uranium dan thorium setelah Australia. Sumber daya thorium mencapai 143.234 ton dan sumber daya uranium di Indonesia diestimasi 89.000 ton. Uranium terbanyak berada di Papua. Untuk jangka pendek, pemerintah masih memfokuskan pengurangan emisi karbon dengan program penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT seperti tenaga angin, tenaga hidro, dan tenaga surya. Namun, penggunaan EBT ini tidak menjamin tidak akan menghasilkan karbon, karena masih membutuhkan energi cadangan dari fosil. Belum lagi, nuklir adalah sumber energi yang paling bersih jika dibandingkan dengan energi lain terutama EBT. Hal ini disebabkan EBT, seperti matahari dan angin, membutuhkan energi tambahan sebagai peaker, mengingat mereka bersifat intermittent, jadi membutuhkan energi fosil seperti gas atau batu bara sebagai backup. Akan tetapi, nuklir tidak memerlukan hal tersebut, ujar Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Banyak masyarakat masih awam dan merasa pembangkit listrik tenaga nuklir itu berbahaya. Namun, pada saat ini, teknologi PLTN sudah aman. Terlebih lagi, Thorcon menggunakan teknologi Molten Salt Reactor atau MSR generasi keempat yang menjadi pendingin utama reaktor nuklir. Nantinya, pendingin ini menggunakan garam cair untuk pendingin yang beroperasi pada temperatur tinggi, serta tekanannya mendekati tekanan atmosfer. Penggunaan PLTN ini diklaim jauh lebih hemat dan tidak berpolusi dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional yang saat ini Indonesia gunakan.